Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muntazar dari kelas 11 IPS 1 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah minat, yaitu paham-paham besar dunia dan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Materi pertama ada paham liberalisme, nasionalisme, demokrasi, pan-islamisme, dan nasionalisme. Liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan suatu tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme ini telah dimulai sejak zaman Renaissance oleh kaum borjuis di Perancis pada abad ke-18. Yang kedua ada sosialisme dan komunisme. Sosialisme adalah paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama. Yang ketiga ada pan-islamisme. Pan-islamisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk mendapat keterbebasan dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Pan-islamisme ini bersumber dari pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian diikuti oleh Muhammad Abduh pada awal abad ke-20. Yang keempat ada demokrasi. Demokrasi adalah sistem dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh warga negara. Demokrasi ini pertama kali terjadi pada zaman Yunani kuno, lalu menyebar ke seluruh Eropa dan masuk ke daerah-daerah jajahan di Asia dan Afrika. Yang kelima ada nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan bangsanya. Materi kedua ada perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika. Faktor-faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme dan imperialisme. Faktor-faktornya yang pertama ada penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang ketiga, kenangan akan kejayaan masa lalu. Dan yang keempat, munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat. Selanjutnya ada nasionalisme India. Pemberontakan Sepoi yang terjadi pada 1857 sampai 1858 terjadi di India sangat penting maknanya karena melahirkan perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan serta membangkitkan semangat nasionalisme. Kebijakan EIC yang mendorong lahirnya pergerakan nasional India diantaranya yaitu sistem sewa tanah, reformasi sosial ala barat, kebijakannya eksploitatif, the doctrine of lapse, dan praktik diskriminasi. Mohandas Karamchand Gandhi mentransformasikan Kongres menjadi sebuah gerakan rakyat serta sebagai sebuah lembaga politik dengan struktur politik pertama di India dan berfungsi sebagai semacam majelis rakyat India. Pada 1947, Inggris mengesahkan status dominan kepada India. Tanggal 15 Agustus 1947 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan India. Yang selanjutnya ada nasionalisme Turki. Gerakan nasionalisme Turki berjalan dalam dua fase yang saling berkaitan. Gerakan nasionalisme fase pertama bertujuan mengembalikan kejayaan Ottoman. Gerakan ini diwakili sekelompok intelektual didikan barat yang tergabung dalam Utsmani Muda dan Turki Muda. Gerakan nasionalisme fase kedua bertujuan membentuk Republik Turki serta membebaskan 6 provinsi timur di Anatolia dari seluruh pengaruh dan pendudukan asing. Dalam fase kedua, gerakan nasionalisme Turki dipicu dua peristiwa, yaitu pendudukan Istanbul dan Simiran
Simirana oleh sekutu. Gerakan nasionalisme Turki atau Gerakan Turki Muda yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha menjadi sangat kuat posisinya karena mendapat dukungan dari rakyat. Gerakan tersebut berhasil mengusir sekaligus memaksa sekutu duduk kembali di meja perundingan dalam perjanjian Lausanne 1923. Dengan ditandatanganinya perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 di ibu kotanya yang baru, yaitu Ankara. Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertamanya. Dan yang terakhir ada nasionalisme Mesir. Era nasionalisme Mesir dimulai dengan dua peristiwa penting dan menentukan, yaitu kebangkrutan Mesir karena mismanajemen keuangan yang diikuti dengan penjualan sebagian besar saham perusahaan Suez kepada Inggris. Kegagalan membayar utang membuat Mesir didikte kekuatan asing, termasuk dalam urusan militer dan keuangan. Intervensi asing menyulut sentimen nasionalisme Mesir di bawah tokohnya yang terkenal, yaitu Kolonel Ahmad Arabi. Gejolak yang terus terjadi memaksa Inggris mengeluarkan deklarasi unilateral atau sepihak. Pada 28 Februari 1922, yang pada intinya menyatakan kemerdekaan Mesir. Revolusi di Mesir terjadi pada tahun 1952 yang ditandai dengan keberhasilan menggulingkan monarki Mesir. Mesir kemudian menjadi negara republik dengan Gamal Abdul Nasser sebagai presiden pertamanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.